Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sejak dahulu kala, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan yang sangat majemuk, yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan juga budaya. Setiap daerah mempunyai makanan khas daerah yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Makanan menjadi bagian yang terpisahkan dari nilai jual pariwisata suatu daerah, baik sebagai makanan khas yang dinikmati di tempat maupun sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang. Makanan khas daerah tersebut kemudian dimodifikasi tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. 1. Pemilihan jenis usaha. Hal pertama dan yang paling utama yang kita lakukan sebelum membuat sebuah bisnis pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah menentukan jenis usahanya. Sesuai dengan namanya, makanan khas daerah yang dimodifikasi berarti kita perlu mencari sebuah makanan khas daerah di Indonesia yang bisa dimodifikasi. Contohnya beragam. Ada ayam geprek mozzarella, nasi uduk yang dicampur dengan makaron. Kita bisa memvariasikannya sendiri. Sebagai contoh, kali ini kita akan mengambil makanan khas daerah ayam geprek mozzarella. Yang kedua, nama usaha. Selanjutnya, menentukan nama usaha yang kita miliki. Ingat, branding adalah hal yang paling utama setelah produk. Jadi usahakan nama usaha kita memiliki bobot branding, misalnya Agemowo alias ayam geprek mozzarella Jarwo. Ketiga, lokasi usaha. Lokasi usaha sangat beraneka ragam, seperti berjualan di rumah teman, berjualan di mall, atau berjualan di depan rumah sendiri. Tapi ingat, penentuan lokasi usaha tidak semata-mata hanya karena tempat tersebut nyaman untuk kita tempati. Kita juga harus mempertimbangkan apakah lokasi tersebut dapat dijangkau dengan mudah oleh para konsumen, mudah diingat, dan dengan lokasi pembelian bahan baku, adanya lahan parkir dan sebagainya. Karena ini merupakan salah satu menjadi daya tarik bagi sebuah pelanggan. 4. Perizinan usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk perizinan untuk melakukan sebuah usaha dari pihak yang berwenang oleh seseorang pengusaha atau wirausaha. Supaya kegiatan usaha kita dapat berjalan dengan lancar, kita disarankan untuk mengurus dan memiliki izin usaha instansi dari pemerintah. Contohnya meliputi SIUP, SITU, NPWP, NRP, dan AMDAL. 5. Sumber daya manusia. Apakah usaha kalian memerlukan banyak pekerja? Bila iya, pertimbangilah. Karena sumber daya manusia adalah faktor yang paling penting dalam suatu perbuatan sebuah usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Manusialah yang memasak, menyediakan makanan, membersihkan, mengatur keuangan, hingga membayar produksi. 6. Aspek produksi. Nah, kita sudah sampai pada tempat produksi. Dalam pembuatan makanan ayam geprek mozzarella, kita kira apa saja bahan-bahan dan peralatan yang kalian butuhkan. Ayam tentunya, wajan, minyak, keju, mozzarella, butir, kompor, cabai. Untuk memerlukan kegiatan produksi meliputi bahan baku, peralatan produksi, bahan 7. Aspek keuangan. Ini salah satu aspek paling penting selain dari sumber daya manusia, yaitu modalitas keuangan. Pada umumnya seorang wirausaha melalui bisnisnya dengan modal yang minim. Hal ini tidak apa-apa selama modal tersebut cukup untuk membeli beberapa alat bahan penting dalam proses produksi. Yang penting adalah kalian memilih dan kejujuran dalam berusaha. 8. Aspek pemasaran. Yang terakhir yaitu aspek pemasaran atau marketing. Semua usaha yang kalian lakukan menjalankan bisnis usaha makan khas daerah dan modifikasi akan sia-sia bila permintaan pada produk tersebut kurang atau bukan di bawah rata-rata. Carilah tempat usaha dan konsumen kalian, apakah anak muda atau orang tua keluarga atau single, laki-laki atau perempuan, bahkan penyuka pedas. Bukan bila makan yang kalian buat adalah makanan pedas sedangkan di daerah kalian merupakan orang-orang yang tidak menyukai makanan pedas, maka hampir bisa dipastikan angka penjual dari produk-produk usaha kalian tidak akan maksimal bila sudah melakukan perencanaan usaha. Tetap semangat dan pantang menyerah, serta jangan lupa kejujuran. Jangan mudah untuk menyerah karena seorang wirausahawan sukses tidak pernah mengenal kata putus asa. B. Sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Produk makanan khas daerah terdiri atas makanan dan minuman khas daerah. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Makanan dari daerah Sumatera Barat dan kupu macan dari Kalimantan Timur. Makanan kering khas daerah yang tidak dapat langsung dimakan, misalnya kerupuk udang Sidoarjo dan dendeng sapi Aceh. Sedangkan
Menurut bahan bakunya, makanan khas daerah dikelompokkan pada makanan khas daerah yang berbahan nabati dan yang berbahan hewani. Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lain. Kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Berbagai makanan khas daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah. Wirausaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena lebih banyak mengenal produk makanan khas daerah kita daripada daerah lainnya. 1. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan hewani seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia misalnya telur asin, dadi, dan rendang. A. Telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur yang dilakukan proses pengawatan dengan cara pengeraman atau diasinkan. Penambahan garam bertujuan untuk mengawetkan produk dan memberi cita rasa khas pada telurnya. Setelah dilakukan pengeraman, telur tersebut menjadi awet sampai 30 hari pada suhu ruang. Telur asin dikenal sebagai makanan khas daerah Brebes, Jawa Tengah. Meskipun banyak daerah lain yang sudah membuatnya, telur asin yang ada saat ini dapat meningkatkan salah satunya dengan memastikan ketersediaan bahan baku telur bebek dan ukuran yang seragam dan mutu yang asli. 2. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hampir di setiap daerah mempunyai banyak makanan khas daerah yang berbahan baku nabati. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia misalnya asinan. A. Asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, dan pengasam. Asinan dikenal sebagai oleh-oleh dari kota Bogor, Jawa Barat. C. Perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi dapat digolongkan menjadi 8 bagian. A. Investasi alat dan mesin, yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. B. Biaya tidak tetap atau variabel, adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi, jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. C. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap tiap bulannya berapapun jumlah produksinya. D. Total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Rumusnya, total biaya sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap. E. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual dengan harga tersebut maka produsen tidak akan untung dan tidak rugi. Rumusnya, total biaya per total produksi. F. Harga jual. Harga jual adalah harta yang harus dibayar pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Rumusnya sama dengan modal tambah laba. G. Penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong biaya. Rumusnya, laba bersih sama dengan total pendapatan dikurang total pengeluaran. H. Pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih atau laba adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan perusahaan setelah dipotong total biaya. Rumusnya, pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurang total biaya. Penentuan media promosi makanan khas daerah. Pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dan rangka mendapatkan laba yang direncanakan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk antara lain: 1. Jenis produk, 2. Persaingan produk, 3. Kebutuhan pasar, 4. Tujuan pemasaran, 5. Hal yang lain berhubungan produk itu sendiri seperti harga jual, kualitas, dan kemasan. Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan adalah 4P, yaitu produk, harga, tempat, promosi. Memasarkan produk makanan khas daerah dapat menggunakan tahapan berikut ini. 1. Perkenalan. Tahap pertama dimulai dengan yang kecil. Kenalkan produk yang kita buat kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, atau teman bermain. Berilah sedikit tes produk agar mereka bisa mencicipi produk buatan Anda supaya mereka tertarik membelinya. Yang kedua, pertemuan rutin. Pertemuan rutin pada area paling kecil, misalnya RT, RW, atau komplek perumahan, bisa dijadikan media promosi makanan khas daerah yang efektif. Dan itu juga sangat menarik, jadi bisa dilakukan izin promosi
promosi pada pertemuan tersebut. Yang ketiga, pameran atau bazar. Saat ini banyak sekali diselenggarakan pameran atau bazar baik oleh instansi atau departemen tertentu maupun pihak swasta dan perorangan. Ajang ini dapat digunakan untuk media promosi makanan khas daerah yang baik. Biaya yang dikeluarkan juga biasanya tidak terlalu besar, masih sangat terjangkau oleh skala usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 4. Media sosial. Keberadaan media sosial saat ini sudah begitu menjamur, di mana berbagai kalangan sudah sangat familiar dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk media promosi yang efektif dan efisien. Perbanyaklah teman dan follower untuk memperluas pemasaran. Analisis sistem konsistensi yang dimodifikasi. Sistem pemasaran produk. 1. Penjualan langsung. 2. Penjualan tidak langsung. Penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis. Misalnya penjualan melalui outlet sendiri atau sistem penjualan langsung pada konsumen. 2. Penjualan tidak langsung, yaitu penjualan dengan menggunakan perantara atau menggunakan saluran distribusi. Saluran distribusi yang digunakan bisa pendek ataupun panjang, tergantung jenis dan kapasitas produksinya. Pemilihan sistem pemasaran yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari penerimaan produk tersebut di tangan konsumen. Salah satu yang akan diterapkan pada sistem pemasaran produk makanan khas daerah adalah sistem konsistensi. Sistem konsistensi adalah sistem kerjasama pemasaran antara pemilik barang atau produsen dengan pemilik warung, toko, atau outlet atau pemasar, atau juga sering disebut sistem titip jual. Sistem konsistensi ini tidak rumit. Produk hanya perlu mencari warung, toko, atau outlet yang bersedia menerima produknya dengan membuat kesepakatan kerjasama dengan maksud menitipkan barang dagangan di warung atau toko tersebut. Jika sudah sepakat, maka kita hanya perlu memasuk barang dagangannya, menunggu beberapa hari, dan kembali untuk mengambil bayaran dan mengganti barang dagangan yang sudah lama. Sistem bisnis adalah sistem bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagi produsen yang menitipkan barang dagangannya hanya perlu menitipkannya saja, dan pihak warung atau toko atau outlet yang akan memasarkan produknya. Sedangkan bagi pemilik warung, toko, atau outlet, mereka untung karena bisa menjual barang dagangan tanpa modal dan mendapatkan hasil keuntungan dan hasil penjualannya tersebut. Kalaupun barang rusak atau tidak laku, tidak menjadi tanggung jawab pemilik toko atau warung atau outlet. Walaupun sistem ini terlihat mudah dan menguntungkan, tetapi tetap harus berhati-hati saat menjalankannya. Jangan lupa membuat catatan barang yang dititipkan, karena banyak pemilik warung atau toko kadang lupa atau nakal dalam menghitung barang dagangan titipan. Jadi perlu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terlebih dahulu. Hubungan kerjasama yang baik dan kepercayaan yang terbentuk dengan sistem ini lebih menguatkan sistem pemasaran produk makanan khas daerah, karena resiko yang ditimbulkan sangat kecil. Satu sama lain saling mengenal dan terjalin hubungan simbiosis mutualisme yang cukup baik. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.